kalau misalkan yang tampil di belakang Karina itu adalah manifestasi dari, you know what, like the shadow, kayak hal-hal terdalam paling gelap yang ada dalam diri Karina, yang mungkin dia nggak mau orang-orang lain lihat gitu. Hello, welcome to Tuturabe Channel, satu channel di mana kalian bisa mendapatkan segala macam bahasan mendalam tentang MV, music, B-sides, and everything about Red Velvet dan juga Blackpink. And also, segala macam bahasan lainnya yang menunjukkan bahwa K-pop is more than just visuals. Gue Rabbit, your host sekaligus produser dari Tuturabe Channel ini. Welcome. Konsep persona, self-facade, shadow, pembentukan self, itu semua teori-teori yang berakar dari teori psikologinya Carl Jung. Itu adalah hal-hal yang gue tangkap pada teaser Black Mamba MV kemarin. Dari cuplikan sekitar kayak setengah menitnya ya. First dari intro dan juga dari the MV teaser itself. Ditambah lagi dengan konsep duality, dua dunia nyata dengan dunia digital yang diperkenalkan pada aespa ini, membuat gue yakin banget bahwa this Black Mamba MV benar-benar akan rely heavily on the concept itself. Tapi gue tetap yakin lah kok, SM Entertainment bakal kayak jor-joran banget. Terlihat dari teasernya ya, bagaimana production value-nya begitu luar biasa. All the set, costumes, the music, produksi musiknya clean banget. Dan everything about it, itu benar-benar kayak wow, top notch banget. Tapi gue penasaran sama konsep keseluruhannya sih. Dan of course gue penasaran banget sama bagaimana lagunya akan terdengar, bagaimana koreografinya, bagaimana suara dan vokal masing-masing member ini bakal bermain pada lagu Black Mamba ini. But sebelum gue mulai, gue pengen tahu dulu pendapat teman-teman lagi-lagi. Buat yang sudah nonton duluan, boleh banget share your story, share your thoughts, pendapat kalian tentang Black Mamba MV ini seperti apa sih? Ceritakan segala macam kisah dan juga pengalaman kalian tentang Black Mamba di kolom komentar di bawah, supaya kita, of course, kita bisa saling diskusi dan kita bisa saling melengkapi informasi dari satu orang ke orang lainnya. Oke? Seperti biasa di channel Tuturabe ini gue bakal mainkan MV ini 2 kali. Pertama gue akan tayangkan secara full, dan setelah itu bakal kita cek kira-kira temuan-temuan menarik apa yang bisa kita petik dari this MV. Alright? So, this is aespa's debut Black Mamba MV. Music start. Hey, alright, itu start strong with the punch. Nice. The synth bassline plus suara Karina yang ngisi tingginya nice combo banget. Alright, Ning Ning. Ning Ning the hacker. Winter and Giselle. Okay. Woo. Woo. All right. I like that one. That was really nice. Okay, here comes the Black Mamba. Oh, Winter, so pretty. Hey, Giselle, come on, let's do it. Oh, okay. I really like how Giselle looks so fierce this city. Can we just appreciate vokalnya Winter di sini? Oh, damn, she's really good. Okay, this is the one that we saw back on the trailer ya. Oh, look at that. Karina sama Winter, mereka tukar tempat. Damn.
suka banget yang tadi. Damn, Winter. Oke, this is Karina and Karina ya. Hey. Oh damn, alright. Oke, padahal gue nungguin bagian yang gini tadi. That was really really dope. Apa ini, game 8 bit? Oke, dari pixel art gini ya. Ini semacam konflik di kepala gue. Satu sisi gue begitu enjoy the MV. I really enjoy Black Mamba dengan segala macam kemasan, the music, the choreography, set MV-nya, all the production, all the visuals di sana, everything about it really 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 great. Tapi satu sisi gue lagi-lagi berpikir-pikir tentang what the hell just happened. Siapa yang ada di belakang tadi? Oke, setelah gue cek sedikit karena saking penasarannya dengan sosok siapa sih yang muncul di akhir MV tadi. So, turns out it's Boa. Wow, the legend herself, Boa. Tampil di MV-nya aespa, di MV debutnya aespa ya. Oke, jadi in general gue makin paham bahwa ini adalah satu attempt dari SM Entertainment untuk membuat their own SM universe di sini ya. Dari yang informasi yang gue terima dari teman-teman juga, bahwa sebenarnya logo aespa ini sudah pernah muncul di salah satu MV, I don't know, kayak Super M kalau nggak salah ya. Dan katanya scene kereta tadi itu adalah ada nyambung-nyambungnya sama salah satu materinya NCT. Gue nggak tahu NCT yang mana, cuma one of the MV juga. So, dengan adanya Boa juga di sini yang dikabarkan akan segera comeback lagi, makin paham. All of them are connected. Ini adalah satu jalan, the beginning of the great big SM Entertainment universe. Damn. In general, dari yang di teaser kemarin gue udah bilang bahwa gue suka banget that kind of aesthetic, warna-warna neon kayak gitu, yang agak-agak cyberpunk-ish ya. Yang gue bilang kayak Blade Runner versi manis. Jadi kayak Blade Runner versinya aespa di sini, versi Winter, Ningning, Giselle dan juga Karina. I really like the aesthetic yang pertama-tama. Kita mungkin bahas dulu ya. Gue pengen bahas the MV, tapi untuk pertama kita bakal bahas the production and also the music itself. First of all, the music di sini benar-benar kayak match banget sama all the set yang ada di sana, set artistiknya, their costumes, their hairdo, their everything about the MV itu benar-benar kayak pas banget. Sangat futuristik. Kita benar-benar kayak disuguhi satu sajian yang full of electronic sounds, synthesizer-nya main dari yang low sebagai baseline-nya, jadi aksen-aksen juga yang ambil higher frequency di sana. Really nice. Ini benar-benar satu lagu yang sangat menonjolkan kelebihan dalam sound design-nya. Benar-benar kayak oh damn, tekstur-tekstur yang bermain membuat kita kayak kita bisa merasa. Jadi kayak seakan kita bisa merasakan those music, those sounds dengan segala macam indera kita yang lain. Dan digabungkan dengan ini dia, vokal-vokal dari member aespa yang pertama kali gue denger, they're good, they're great di sana. Ningning of course, she hit every single notes really well di sana. I like Giselle, kayak dia fierce banget. I really like bagaimana dia kayak wow, she's so damn fierce, kayak bener kayak strong banget di situ. Her facial expression is everything. Gue gak tahu apakah dia tadi ada part rapnya, tapi dia, I think she
she really sings her part enak banget di situ. Gue suka banget bagaimana dia menjiwai perannya yang ada di sana. Dan of course Winter sama Karina, akhirnya kita mendengarkan suara vokal mereka untuk pertama kalinya di sini. Oh, they did well ya. Warna suara mereka ada hint of sweetness di sana, hint of that kind of youthfulness, tapi juga ada power dan kayak they are eager to untuk mencapai sesuatu, all the greatness yang ada di depan mata mereka. Facial expressionnya Winter juga tadi kayak icy cold in a way, tapi tetap sweet. Jadi kayak ada duality yang asik di sini. Karina, she's so charismatic ya. I guess tentu saja masih too early to judge hanya dari satu materi, but I think this is like a really good starting point untuk kedepannya, oke? Jika kita gabungkan semua vibe yang gue dapatkan dari lagu ini, this is like sebuah lagu perjuangan, bukan, lagu perlawanan ya, kayak ada rasa-rasa rebellious di sana, kayak benar-benar kayak we have to strive to get something, kita harus bersatu untuk bisa mendapatkan satu tujuan bersama, one collective goal yang terjadi di sini. Ini ada sebuah kisah juga mungkin yang bermainkan, of course kelihatan banget di situ. Ini lagi-lagi ibarat JRPG game, seperti yang gue bilang di video sebelumnya, kalian bisa cek nanti, ada link di description, bahwa ini benar-benar kayak sebuah quest bagi mereka untuk mengalahkan that kind of evil demon lord or something. Jika ini menjadi satu lagu boss battle, wow, ini cocok banget. Pemilihan chordnya, of course ini pemilihan chord yang cukup umum kita temui ya, main di 6 minor rootnya, dan terus bermain dengan formula yang ada. But segala macam yang terjadi di sana itu dieksekusi dengan sangat baik dan sangat rapi. In conclusion, for the song dan keseluruhan artistic MV-nya, I really like it. Terutama bagian dance yang itu something, gue lupa, gue nggak bisa dance soalnya, tapi that part, that was so damn catchy. Itu seru banget. Terutama partnya Giselle, waktu dia ada di depan kayak, damn. Nah, pas partner Giselle itu ingat banget gue. Mereka semua bertiga, Giselle, Nining, Winter pakai baju warna hijau stabilo. Tinggal Karina doang nih yang di belakang, hitam sendiri. Apa yang terjadi? Akan langsung aja kita masuk bahasan MV-nya ya. Sambil kita puter ulang kali ya, biar gue bisa pause, kita akan lihat apa aja sih hal menarik yang terjadi di sana. Oke, music start. Sebuah start yang benar-benar kayak nice banget, powerful, dihentak gitu. Bukan I'm addicted endlessly talking to me, my aespa. Alright. Oh, damn. Addicted talking with aespa dengan her other self yang ada di dunia digital. Okay, this is interesting. Candu loh in a way. Di sini lucu banget gerakannya. So catchy. Ini kayak seakan-akan kayak The Black Mamba itself sudah meretas ke program atau jaringannya si Ningning. Ini kayak sebuah attempt untuk ngeblok Ningning untuk berkomunikasi dengan teman-teman yang lain. Gak tahu. It's like a virus, right? That was itu kayak double treat banget buat gue ya, at least ya. Winter. Langsung mengagetkan kita dengan nada tingginya yang dapat banget tadi. Facial expressionnya, wow, icy cold fierce. Ditambah lagi dengan Giselle yang muncul dari belakang. Damn, I love that part. Oke, di camera work di sini agak lucu ya. Ini kita lihat juga nanti di chorus kedua, waktu Karina akhirnya tiba-tiba matanya hitam semua kan. That was really good. I hate mama. Okay. Woo! Giselle. I love that part. Woo! You go, girl.
Wow, ada that kind of sassiness di sana, sedikit playful juga, sassy banget. Monochrome to colors, itu kayak the way she swings pas ngomong colors itu, that was really nice. Now from to colors, wow, uh, winter, winter. Ini waktu Karina berubah. Dia berubah posisi loh nanti. Oke. Oke, that kind of whisper ini kayak semacam, I don't know, kalau misalnya ini adalah conlang ya, kayak constructed language yang khusus dibuat untuk ini. Oke, itu keren dia. Winter di depan sekarang. Right? Gue tuh masih, nggak tahu ya, gue masih berpikiran bahwa actually, kalau misalnya kita hubungkan dengan yang gue bilang tadi di awal, at least apa yang gue pelajari selama ini ya, teorinya Carl Jung tentang konsep diri itu dibentuk dari ini loh, ada alam bawah sadar kita yang diwakilkan oleh beberapa archetype, like the persona, wajah yang kita pakai untuk tampil di depan banyak orang ya. Kemudian ada anima animus, itu kayak the quality of our opposite sex yang ada di dalam diri kita. Let's say gue cowok, berarti gue punya sedikit sisi feminin yang ditemukan dalam diri gue itu, kayak rasa kelembutan, keindahan, estetik, dan lain-lain itu. Hal yang sama juga ada di wanita. Kemudian ada juga shadow. Shadow itu adalah hal-hal dalam diri kita, hal yang sebenarnya terjadi, cuma kita nggak mau orang-orang untuk melihatnya. Jadi kita tekan supaya tidak bisa terlihat. I kind of feel ya, kalau misalkan yang tampil di belakang Karina itu adalah manifestasi dari, you know what, like the shadow, kayak hal-hal terdalam, paling gelap yang ada dalam diri Karina, yang mungkin dia nggak mau orang-orang lain lihat gitu. Dan ini harusnya bisa dimanifestasikan dalam dua hal. Yang pertama adalah of course tadi the boss battle, the Black Mamba-nya. Karena itu benar-benar kayak ditahan, terus ditekan, akhirnya dia berubah. Dan bukan berubah ya, terwujud nyata gitu loh, menjadi satu eksistensi sendiri di situ. Itu yang pertama. Dan yang kedua, of course, bisa dimanifestasikan menjadi avatar mereka di dunia digital. Jadi kayak itu mungkin jadi satu cara buat mereka untuk memperlihatkan atau membagi hal-hal dalam dirinya sebagai alter ego. Mungkin bisa jadi alter ego atau ya menjadi satu diri sendiri di sana. Itu yang masih gue unclear. Itu dugaan gue lagi-lagi ya. Feel free kalau misalnya kalian mau menyanggah atau mungkin menambahkan sesuatu dari sini. Kita lanjut dulu. I love Giselle di sini kayak terus wow, okay. The way she hits those high notes really good. See, the lyrics gitu kayak, is me in a mirror you? Is it just a distorted vision? Ada rasa ragu di sana ya. Terutama the way Karina di sini bersentuhan langsung dengan refleksi Karina yang ada di depannya. Ada rasa-rasa ragu, rasa mungkin takut, cemas di situ. If I could connect with you again. Hey, oh Giselle, hey, I want to meet you now. Sih ya, Karina dengan baju hitamnya di antara teman-teman yang lain. Terus barusan dia pamer HP. Maksudnya apa itu? Belum tahu ya. Atau pamer HP ini kayak seakan-akan ada di dua dunia yang berbeda, literally. Bahwa tadi kita lihat ketika mereka dance di frame sebelumnya, di frame yang ini, oke. Karina pakai baju hitam, yang lain pakai kebalikannya justru, green top, black bawahan lagi. Karena sebaliknya. Dan ketika di zoom ke pakai HP, okay, seakan-akan kayak mereka coexist juga di dunia lain ya.
Nggak tahu. Jadi kita nggak tahu mana yang asli, mana yang mereka di dunia asli atau mana yang mereka di dunia digital. Dan mereka bisa exist di kedua dunia secara bersamaan. Itu loh, itu menarik banget di sini ya. Ini satu dunia yang kayak dreamy banget. I don't know if it's the digital world atau gimana. Ada possibility gue rasa sih. Nah, ini yang paling buat gue penasaran sesungguhnya ya. Kita sampai habisin dulu. Oke, see? Ini tuh, banyak hati yang kepotek. Ini kayak dislike, kayak hate comments, I guess. Di sini banyak banget loh kayak layar-layar yang kayak glitchy. Kayak ada banyak visual tentang tulisan Black Mamba. Ada gambar-gambar yang kayak I don't know, ini kayak in a way, I guess ya, lagi gue menebak ini. Lagi feel free to add kalau misalnya atau koreksi bila ada info-info atau fakta lain gue terlewat. But buat gue at least, ini tuh kayak jadi manifestasi dari orang-orang mungkin yang meragukan mereka, meragukan kemampuan mereka, nyinyir mungkin dalam bahasa Indonesianya akan debut aespa ini. Semua itu gini loh, seakan-akan kan mereka semua cuma berani di dunia digital doang, those hate comments, right? Bermain di dunia digital, akhirnya satu komen ketemu komen lain, ketemu dua jadi 4, multiply akan menjadi satu collective consciousness sendiri di situ. Collective thoughts of hate comments, of keraguan-raguan atau segala macam, akhirnya mereka membentuk sebuah entitas sendiri. Inilah wujud nyata dari kumpulan-kumpulan keraguan dan juga those mean comments mungkin ya. No. Bisa jadi inilah musuh sebenarnya instead of sosok yang muncul di belakang Karina. Mungkin dia adalah satu orang yang mungkin bisa menyelamatkan Karina karena lagi-lagi itu menurut gue itu adalah wujud nyata dari hal-hal dalam diri Karina yang dia tidak ingin orang lain lihat. We never know ya. Tapi ini menarik banget sih. Dan terakhir, ya gue masih nggak tahu, ada Boa di belakang. Kita support Boa. Dia mau comeback lagi, The Queen. 20 tahun berkarya itu luar biasa banget. Ya, luar biasa. That was that was a great MV. Untuk ukuran debut buat gue ini luar biasa sih. Production value-nya gak main-main, jor-joran banget. Segala macam aspek dalam MV ini bener-bener kayak well executed, rapi banget, clean banget. Lagunya is about futuristic, right? Cocok banget dengan tema, dengan warna-warna seperti ini, dengan this kind of aesthetic. Dan lagi-lagi yang paling bikin gue suka adalah the concept itself ya. Ini sesuai dugaan gue kemarin adalah satu bagian dari one big collective universe, one big collective continuity. Gue gak tahu apakah MV Black Mamba ini bakal ada di tengah, di depan, atau I don't know. Tapi gue yakin kita bakal mendapatkan sajian serupa lagi, dan ini akan menjadi sebuah narasi yang berkelanjutan lagi lah. Kita masih belum tahu sosok di balik punggung Karina itu seperti apa, role mereka masing-masing seperti apa ya. Benar-benar really exciting to wait. So I think that's about it guys. I really like the MV dan gue pengen sesungguhnya to talk about this MV more. Banyak banget kedalaman yang bisa diselami di sini. But yeah, I guess that's it for today ya. Gue mungkin bakal melanjutkan bahasan tentang Black Mamba ini di video berikutnya. Tapi sebelum kita mengakhiri video ini, I want to say thank you buat teman-teman mungkin yang masih bertahan melewati dan juga menonton segala macam bahasan gue panjang lebar sampai ke detik ini. I really want to thank you. I want to give my gratitude to all of you ya. Bila kalian mengirimkan komentar, kisah, atau mungkin pengalaman kalian akan Black Mamba ini, atau mungkin fakta-fakta lain yang kalian tahu dengan hashtag aespa dan juga hashtag more than just visuals ya, seperti ini ya di komentar kalian. Gue bakal milih 5 komentar terbaik buat gue dan gue akan berikan shout out kepada kalian di video Tutur Rabbit berikutnya.
lainnya. So, don't miss this opportunity. Ceritakan segala macam kisah kalian tentang Black Mamba di kolom komentar, oke? Dan kalau misalnya kalian suka dengan bahasan video ini dan kalian anggap bermanfaat, jangan lupa untuk like, share ke teman-teman lainnya, dan juga subscribe to Turabe Channel untuk mendapatkan lebih banyak konten lagi tentang Red Velvet, Blackpink, aespa juga, dan all K-pop content in the future. For the time being, I'm signing out first. I'll see you guys on the next video. Stay safe, stay sane, ya.